Hai guys, welcome to my video. Jadi di video kali ini mungkin bakalan beda ya, karena aku nggak terlalu showing my collections, tapi untuk kali ini aku bakalan memberikan penjelasan ke kalian tentang fenomena janda bolong gitu ya, yang dimana tanaman ini itu mungkin aku bisa bilang lagi naik-naik daun banget, apalagi setelah pandemi ya, bulan-bulan Juli tahun 2020 kemarin sampai awal tahun, tanaman janda bolong itu sekarang lagi diincar gitu ya, dan harganya cukup naik gitu. Nah, buat teman-teman yang bingung gitu loh, kenapa kok tanaman ini bisa mahal, dan apakah emang tanaman yang janda bolong ini tuh bisa tembus sampai ratusan juta, itu apakah emang janda bolong yang sering kita temui dan sebagainya. Nah, hari ini aku bakal bahas satu persatu tentang apa yang aku tahu tentang janda bolong, dan buat teman-teman yang mungkin juga bingung gitu loh, kenapa tanaman ini bisa mahal, so stay tuned, I will explain all the things later. Tapi buat teman-teman jangan lupa dulu untuk subscribe, karena subscribe itu gratis biar aku lebih semangat untuk ngebuat video-video baru setiap Rabu dan Minggunya. So, makasih guys atas supportnya. Langsung kita bahas apa itu tanaman janda bolong dan about my perspective about this plant. Awalnya langsung kita bahas dari segi nama dulu ya. Nama janda bolong itu adalah nama lokal gitu guys, yang mungkin kalian sering temui di akun-akun sosial media, atau mungkin orang-orang nyebutnya gampang itu janda bolong. Tapi nama latin dari tanaman ini adalah Monstera adansonii, atau sering disebut dengan janda bolong gitu. Nah, Monstera adalah salah satu tanaman merambat dan berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan, yang dimana mereka tuh sering ditemui di hutan-hutan Amerika gitu guys. Nah, untuk Monstera adansonii sendiri itu sekarang juga udah menyebar banget ke seluruh dunia, khususnya juga ada di Indonesia ya, yang sekarang gampang banget diperbanyak gitu, karena mereka suka dengan iklim tropis, dan juga untuk perkembangannya tanaman ini juga sudah istilahnya menyebar gitu loh. Untuk di Jepang sendiri juga ada gitu loh Monstera, kemudian juga di negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand, itu juga menurut aku pasar Monstera yang besar gitu. Nah, untuk Monstera adansonii sendiri seperti yang kalian lihat nih ya, awalnya aku tuh sebetulnya juga kurang terlalu suka gitu guys dengan Monstera ini, karena aku mikirnya ini kayak gelombang cinta gitu loh, tren-trennya kayak ya mungkin beberapa waktu akan turun kayak gitu kan, karena aku pun juga nggak tahu kenapa tanaman ini bisa bagus gitu guys, but mungkin karma kali ya gitu, bilang tanamannya biasa aja tapi sekarang aku punya gitu. Mau nggak mau gitu, aku juga ada rasa penasaran gitu loh, kenapa tanaman ini tuh rame banget di sosial media gitu loh, kenapa banyak orang beli, dan penasaran kan akhirnya jadi aku beli. Nah, ternyata aku semakin memahami tanaman ini tuh semakin banyak menemukan fakta bahwa sebetulnya tanaman janda bolong itu ya yang murah ya untuk harga ekonomis adalah jenis adansonii ini gitu loh, yang dimana ini sering banget kita temui di pasar-pasar. Dan ada beberapa tanaman janda bolong yang harganya itu fantastis banget, tapi itu ada jenis tertentu guys. Contohnya ada jenis obliqua yang satu daunnya itu bisa sampai 12 sampai 20 juta itu untuk per daun ya. Kemudian juga ada Monstera variegata, Monstera adansonii variegata, itu pun ada dua. Ada yang lokal, ada yang Japan Labs, yang dimana hasil mutasi di Jepang itu bagus banget juga. Bedanya untuk yang lokal sama yang Japan Labs itu karena warna putihnya ya. Kalau untuk yang Japan Labs itu warna putihnya bener-bener strong banget, tapi kalau untuk yang variegata lokal dia warnanya kayak semburatnya kurang terlalu kuat. Tapi both untuk yang variegata lokal ataupun Jepang punya mahal banget ya, bisa dibilang jutaan gitu loh harganya, dan itu bener-bener masih laku keras untuk sampai saat ini. Tapi buat temen-temen yang sekarang mungkin tahu janda bolong itu mahal, hati-hati kena penipuan gitu, karena ternyata ada banyak seller ya, atau aku nggak tahu ini sellernya emang dia nggak tahu ID-nya atau mungkin dia juga mau nipu, aku nggak tahu. Cuman banyak banget teman-teman yang kayak di sosial media itu tanamannya Monstera obliqua tulisannya, tapi yang difoto ataupun yang nanti barangnya datang adalah Monstera adansonii. Nah, ini yang akan aku luruskan gitu loh. Untuk Monstera adansonii yang kalian lihat ini jauh relatif murah ya, karena aku bisa bilang untuk harga yang jauh lebih besar daripada ini harganya masih 50.000 ke bawah itu ada gitu. Tapi kalau untuk Monstera obliqua benar-benar nggak mungkin banget untuk ukuran segini itu harganya 25.000 gitu. Karena aku udah beli tanaman ini harganya cuma 25.000 gitu. Nah,
apa aja sih perbedaannya gitu antara Monstera obliqua dan juga Monstera adansonii yang biasa, biar teman-teman juga tahu dan nggak ketipu gitu loh guys kalau mau beli tanaman. Karena mau nggak mau kalau kita beli tanaman harus kenal dulu biar teman-teman juga nggak salah kaprah nanti. So kita bahas dari segi form daunnya. Oke, langsung kita lanjut aja bahas untuk segi daunnya, dan biar untuk mempermudah kalian juga akan aku berikan gambar untuk jadi bahan perbandingan gitu loh guys antara Monstera adansonii dan juga Monstera obliqua. Untuk perbedaan daun, kalau kalian dari gambar yang akan aku tampilkan ini pasti kalian akan paham gitu loh kalau daunnya beda gitu. Tapi untuk mungkin orang awam dan sekilas kita lihat pasti biasa aja gitu, kayak sama-sama bolong gitu. Tapi ternyata bentuk urat daun dan juga bolongnya ini beda gitu. Kalau untuk Monstera adansonii, bolongnya itu dia jauh lebih rapih gitu guys, dan sometimes dia nggak yang sampai penuh banget dan pinggirannya tipis gitu dibandingkan dari obliqua. Untuk Monstera obliqua sendiri itu bukan hanya cuman bolongnya yang gede gitu, tapi dia karakter daunnya ya, urat daunnya tuh juga jauh lebih tegas dan agak keriting gitu menurut aku guys, daripada yang adansonii. Kalau adansonii kan bisa dibilang kayak rapih gitu kan, dia lubang-lubangnya kayak tertata gitu. Tapi kalau untuk yang Monstera obliqua itu tipis banget, dan menurut aku itu menjadi salah satu karakter utama kenapa tanaman itu bisa mahal gitu guys. Dan untuk Monstera obliqua ya ada dua jenis, yaitu pertama ada yang Ekuador, ada yang Peru kayak gitu. Nah keduanya juga sama-sama mahal, harganya jutaan. Dan untuk tanaman Monstera obliqua sendiri, faktanya untuk di hutan-hutan aslinya itu emang udah langka banget dan dilindungi menurut aku juga, setahu aku. Jadi untuk perkembangannya pun jauh akan lebih lambat gitu loh guys, makanya harganya bisa mahal banget gitu, karena di tempat asalnya udah mahal. Dan aku juga pernah baca bahwa ada beberapa jenis Monstera khususnya untuk obliqua itu untuk numbuhin tunas baru tuh lama banget, bisa bulan-bulanan gitu. Apalagi untuk negara-negara yang kayak Eropa ataupun negara Amerika yang cenderung bisa dingin ya, ada musim dinginnya, itu pertumbuhannya kan jauh lebih lama gitu. Tapi untuk di Indonesia sendiri itu Monstera obliqua bisa jauh tumbuh lebih cepat ya katanya. Nah itu menjadi salah satu faktor kenapa di Indonesia itu bisa menjadi salah satu produsen ya, bisa dibilang kayak market gede untuk memperjualkan Monstera obliqua. Dan untuk yang punya ataupun yang istilahnya mau beli gitu ya, levelnya udah kolektor ya guys, udah orang yang paham dengan tanaman Monstera. Tapi untuk pemula kayak aku prefer tanaman Monstera adansonii gitu, yang mungkin perawatannya jauh lebih mudah, harganya ekonomis, dan juga reasonable lah gitu. Kalaupun nanti harganya turun, I feel like aku nggak terlalu stres gitu, karena ya harganya emang masih murah gitu. Nah, setelah kita tahu ya karakter daunnya, maksudnya perbedaan dasar tentang daunnya, I feel like aku perlu untuk memberitahukan ke kalian bahwa banyak banget sekarang di atau mungkin di Shopee, Tokopedia, dan online shop lainnya itu ada beberapa penjual yang mereka nggak tahu identically ini adalah Monstera obliqua, padahal yang dijual adalah adansonii. Nah ini buat teman-teman bener-bener diperhatikan ya, nggak cuman ngikutin tren tanaman hias, tapi dilihat juga apakah tanaman ini tuh reasonable gitu loh guys. Apalagi kalau mungkin ya kalau kalian beli masih 50.000, 75.000, I think it's normal gitu loh. Kalaupun dia dengan omongan itu obliqua, cuman nanti kalau dia udah paham juga nih sellernya yang mereka jual obliqua tapi harganya masih kayak cuma 500.000 ataupun cuma 200.000, nah itu kalian you need to wonder gitu loh, apakah emang tanaman ini tuh asli obliqua apa enggak. Menurut aku tuh bukan ya guys, itu kayak abal-abal banget penjualnya. Jadi kalau kalian mau beli, make sure ke penjualnya dia paham, dan juga kalian mau beli barang pun juga kalian paham sama apa yang kalian beli gitu. Jangan asal beli, nanti takutnya barangnya datang kalian komplain, orangnya juga lari, ataupun orangnya juga ternyata nggak paham. Nah itu kan jadi masalah baru ya. Teman-teman yang mau punya tanaman Monstera, kan banyak nih Monstera gitu. Sebetulnya aku juga kurang suka Monstera yang adansonii ini guys. Aku lebih suka Monstera deliciosa, Monstera variegata, Monvar kayak gitu, ataupun Monstera tetasperma, draft gitu. Ada beberapa jenis Monstera yang aku suka gitu, tapi karena harganya masih mahal banget dan belum belum kapasitas aku lah untuk beli, jadinya aku untuk belajar ngerawat, aku pengen belajar ngerawat si Monstera adansonii ini dulu kayak gitu. Nah untuk teman-teman yang mau beli tanaman Monstera, so I think it's better for you to observe dulu kayak tanaman yang kalian mau itu apa, jenis perawatannya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Nah untuk aku pribadi, aku nggak bisa terlalu banyak share tentang perawatan Monstera karena aku
cuman punya satu ini aja, dan ini pun aku pakai sekam bakar full, dan kelembapannya aku samain sama tanaman lainnya, so aku nggak bisa share banyak. Tapi there are so many channel gitu ya yang ngebahas masalah monstera dan jauh lebih paham. Tapi di sini video yang aku buat hanya untuk memberikan informasi ke kalian bahwa tanaman monstera adansonii dan juga monstera obliqua itu beda, dan harganya pun juga beda. Jadi buat temen-temen yang mau belanja ataupun mau istilahnya punya tanaman, make sure kalau tanaman yang kalian beli adalah tanaman yang kalian mau dengan harga yang sesuai dengan kantong kalian. So I think this video it's enough for today, and thank you so much for your support. Don't forget to subscribe, and I'll see you next on my video. Bye bye.